jumpa lagi dengan saya Tinus Kusuma di podcast Cerita Diaspora. Ada cerita di setiap diaspora. Podcast ini akan menampilkan rekan-rekan teman-teman kita yang dulu pernah bersama-sama kita di Makles, dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, Hasanuddin Ali. Apa kabar, baik, Cak Hasan? Ini saya manggil Cak Hasan itu kalau bahasa Jawa Timur itu Mas kalau Jawa Tengah, atau brother ya. Karena memang beliau ini berasal satu kampung halaman dengan saya. Dari Gresik, Jawa Timur. Yes. Gimana kabarnya, Mas? Baik sekali, Mas Tinus. Mas apa Cak? Cak aja? Cak, oke, boleh lah, apa aja. Nah, Mas Hasan ini bisa ceritakan dulu tahun berapa di Makles? Saya masuk itu, ingat banget, saya itu masuk tanggal 27 Maret Ya. 2000. 27 Maret tahun 2000. Tahun 2000. Oke. Dari Surabaya. Jadi saya lulus wisuda itu 11 Maret 2000. 11 Maret, terus tanggal 27 langsung Tanggal 27 di Maret. Makles. Padahal ya kuliahnya nggak pinter-pinter banget. Dulu dari mana, Mas? Di ITS. Di ITS Surabaya. ITS Surabaya, ambil jurusan Statistik. Statistik. Oke, terus berarti kan kok ngincer Makles, lulus tanggal 11, tanggal 27 udah masuk di Makles tuh. Jadi apa ceritanya itu unik. Jadi saya itu di semester akhir itu kan ada kuliah tamu. Oke. Untuk mata kuliah riset pemasaran. Nah, dosen pengampunya itu Pak Krisnayana Yahya. Beliau ini sahabatnya Pak Hermawan juga. Oke. Nah, saat itu kita dibawalah ke Indosat, kantor Indosat yang di Kayun itu. Kayun ya, pojokan ya. Pojokan. Ya. Terus ada kayak video conference gitulah, seminar tentang marketing. Nah, salah satu pembicaranya itu Pak Hermawan. Jadi begitu melihat Pak Hermawan itu, wah, pintar sekali nih orang ini. Dan ternyata beliau kan juga dari ITS juga. Ya. Beliau dari ITS juga. Nah, dari situlah kemudian ketertarikan di bidang riset marketing ini. Nah, setelah itu ya sudah, akhirnya berproses, lulus dari ITS. Terus kemudian kebetulan saat itu ada senior kita juga, kakak kelas saya, Hartono Anwar. Kalau masih ingat ya, Hartono Anwar. Beliau itu kepala risetnya dulu di Makles. Nah, ketemulah di satu temu alumni gitu, terus saya bilang, Mas, saya pengen kerja di bidang riset. Ya sudah, harus aja. Kirim CV lah saat itu. Belum lulus itu. Nah, begitu lulus saya tagih Pak Hartono. Ya. Oke. Nah, ya itulah prosesnya, akhirnya masuk tanggal 27 Maret. Jadi sebelum video conference di kantor Indosat itu belum tahu sosok Hermawan Kartajaya itu belum siapa? Sama sekali. Belum tahu. Jadi itu yang titik poin, turning poinnya, kenal Pak Hermawan dan akhirnya tertarik di riset pemasaran. Nah, kan saat itu setelah event itu kan saya baru tahu Pak Hermawan kan sering nulis di Jawa Pos tuh. Ya, setiap Rabu kalau nggak salah dulu kolom. Ya, setiap Rabu. Yang dikata terakhirnya itu selalu ada, bagaimana pendapat Anda? Nah, sejak saat itulah saya sering baca tulisan yang menurut saya sangat cair dan enak dibaca, dan sesuatu yang kompleks itu kemudian ditulis dengan ringan dan mudah dipahami ya, pembaca. Nah, mulai dari situ tertarik di bidang marketing. Jadi Makles ini bisa dibilang pekerjaan pertamanya Mas Hasan setelah lulus atau sebelumnya udah? Ya, pertama. Pertama ya. Jadi boleh dibilang Makles itu satu-satunya tempat saya bekerja. Oke, nanti kita bahas satu-satunya tempat bekerja. Belum ada company lain. Belum ada yang lain. Tapi dari tahun 2000 sampai tahun berapa Mas di Makles? Saya terakhir itu tahun 2012, bulan Januari 2012 terakhir.
Jadi pasca MAG ya. MAG 2011 ya. 11. Cuma saat itu memang saya MAG 2011 itu tidak ikut. Tidak ikut. Jadi karena ada keperluan lain gitu ya. Ya biasalah. Mencari inspirasi. Nah, terus kemudian itu akhirnya tahun 2012 Januari terakhir. Kantornya dulu itu, saya ngalamin 2 kantor. Kantor pertama itu di Wisma Dharma Sakti. Ya. Tahu? Pernah situ? Pernah Ya. Saya ingat di lantai 5. Lantai 5. Kan dulu ada 3 lantai ya. Betul. Lantai 5, lantai B1 ya. Yang tempat yang di bawah ya, Mark Edu. Ya. Terus lantai lantai di atas 19. lagi sih ya, 19. Lantai 19. Nah, saya di lantai 5. Terus pindah ke mana tuh dulu? Satrio. Satrio. Ah. Satrio. Di lantai berapa ya? 3 kalau nggak salah saya. Iya, teman-teman Insight. Ya. Nah, ini 12 tahun di Mark Plus. Sekarang Cak Hasan apa nih? Ada join company lain atau gimana? Nggak ada. Jadi gini, kalau dibilang 12 itu ya saya bagi dalam 3 fase lah. Jadi fase ini kalau orang statistik ini ya, runtut gitu. 12 bagi 3 fase gitu. Oke. Jadi yang pertama itu fase awal, itu di tahun ya sampai tahun 2000 sampai 2005 atau 2006. Itu betul-betul bantu Pak Hartono sama Mas Bambang saat itu, Bambang LTB. Yeah. Nah, beliau berdua inilah yang ngajar saya untuk semua hal terkait riset. Karena kan saya dari orang statistik mana tahu tentang marketing kan. Terus kemudian ya saat itu semua mulai dari fotokopi, kuesioner, bikin kuesionernya, fotokopi kuesioner, ke lapangan, ngolah data semuanya. Palu gada lah. Palu gada. Nah, karena orangnya masih sedikit waktu itu Mas ya? Bertiga cuma saat itu. Bertiga? Di situ bertiga. Wow. Mas Hartono, Mas Bambang, sama saya. Itu fase pertama sampai 2005, 2006. Terus fase kedua, ini yang menurut saya paling memorable lah ya. Itu jadi personal assistant-nya Pak Hermawan. Oh, sempat? Sempat. Oh, sempat jadi PA-nya Bapak? Pernah. 2-3 tahun ya. Baru tahu ini aku malahan. 2-3 tahun. Oh, oke. Jadi dulu kan ada namanya Mark Plus Workshop yang Executive Education Workshop yang Jumat Sabtu. Ya. Sabtu, terus ada Mark Plus Forum. Ya, betul. Nah, itu yang nyiapin bahannya semua itu. Salah satu tugasnya itu. Jadi nyiapin bahan semua dari awal sampai akhir. Dulu belum ada namanya Infocus itu. Masih pakai HP, proyektor. Jadi terus materinya pakai ini ya, slide satu-satu itu kan. Nah, jadi nyalin dari buku, dibikin PowerPoint, di print, di fotokopi lagi di kertas itu, terus baru di show. Jadi pokoknya saya itu di fase-fase itu lebih banyak tidur di kantor daripada di kos. Jadi ini kisah unik, saya itu kalau malam sering rebutan tempat kursi di ruangannya Pak Hermawan. Sofa itu sama Mas Taufik. Jadi duluan. Di lantai 5 itu di Dharma Sakti itu ada satu ruangan kantornya Pak Hermawan, Pak. Satu ruangan khusus itu. Nah, kalau malam itu siapa yang tidur di situ duluan, itu berhasil dapat tempat tidur. Kalau nggak dapat ya tidur di karpet atau kursi di kursi itu. Karena dulu perintahnya gini, setiap hari kan itu workshopnya Jumat Sabtu. Nah, setiap malam Jumat itu kamu nggak boleh pulang. Kamu nanti jam 1 atau jam 2 saya telepon untuk mastiin bahan yang mau saya omongkan besok. Beneran, jam 1 atau jam 2 itu ditelepon. Ini bahan ini
kurang ini. Nah, itu sampai 3 tahun. Itu fase kedua. Nah, kemudian fase ketiga itu 2008 sampai 2011 itu. Itu diminta khusus untuk itu membangun Marcos Insight itu. Jadi dulu tuh di awal-awal tahun itu belum ada Marcos Insight. Ada namanya itu Marcos Research. Dulu itu. Nah, habis itu mulai 2008 itulah ada Marcos Insight itu. Ya itu singkat cerita 3 fase perjalanan di Marcos itu. Banyak suka, banyak duka, tapi ya itu proses ya. Yang harus dilalui. Tapi yang paling berkesan dari ketiga fase ini yang mana, Cak? Pasti yang kedua. Karena dekat sama Bapak ya. Karena saya merasakan betul bagaimana Pak Hermawan itu in touch langsung mendidik orang. Gitu. Jadi proses pembentukan jati diri saya yang sampai sekarang itu yang paling berasa itu saat itu. Nah, sisa fase ketiga itu sebenarnya ya mungkin ya ini pandangan pribadi saya sebenarnya di fase kedua itu Pak Hermawan sedang menyiapkan untuk di fase ketiga itu untuk mimpin Marcos Insight ini. Nah, Cak Hasan, ini banyak yang teman-teman pengen tahu kesibukannya Cak Hasan sekarang apa? Ya, kalau saya sekarang ya setelah keluar dari Marcos itu kan saya sering ditanya termasuk teman-teman lah, alumni-alumni yang lain. San, kamu keluar mau bikin apa? Saya bilang gini, saya itu ahlinya bikin soto. Ya keluar ya bikin soto lagi. Suruh bikin martabak ya? Masa bikin martabak pasti nggak bisa gitu. Nah, ya akhirnya saya bersama teman-teman mendirikan Alfara Research Center itu. Yang memang fokusnya di riset. Cuma memang ya ini ilmu juga dari Pak Hermawan kan, bahwa sesuatu itu harus punya diferensiasi. Betul. Nah, itu yang saya praktekkan. Jadi saya bilang gini, kamu sering ditanya bedanya Alfara sama Marcos apa? Gitu. Jadi kalau Marcos itu saya bilang analisis saya ya, Marcos itu core-nya di marketing. Kemudian marketingnya dipecah consulting, riset sama education kan dulu ya, training. Nah kalau saya di Alfara ini core-nya riset. Cuma saya pecah 3 juga, ya ilmunya Pak Hermawan juga ini. Kan beliau tuh sering bilang 3. Ya. 3. Yang pertama riset marketing, masih tetap. Kemudian riset sosial politik, sama riset digital. Ya 3 inilah yang sekarang jalan. Ya kalau bicara musimnya tahun-tahun ini ya capres-capres pilpres itulah lagi happeningnya. Ya. Berarti sudah mengalami berapa fase pemilu untuk Alfara ini? Ya kalau boleh dibilang kita itu mulai menekuni di bidang riset sosial politik itu sejak 2014. Jadi saat itu kan 2014 itu zamannya Bu Mega lawan Pak SBY. 2 periode. Oh belum ya, periode kedua. Pak SBY periode kedua. Betul. Pak SBY periode kedua. Ya, 2014 terus kemarin 2019. Ya kalau sekarang 3 kali lah. Udah 3 kali. Udah 3 kali. 3 kali fase. Dan memang ya menarik kalau bicara riset politik ini karena memang ini kan barang baru di Indonesia. Ya. Jadi boleh dibilang kalau kita bicara riset marketing itu sejarahnya lebih panjang dibanding riset politik itu. Karena dulu pas sebelum Orde Baru tumbang itu tahun 98 riset marketing sudah dikenal. Lebih dulu. Dari dulu. Ya. Dari dulu. Tahun. Nah, tapi riset politik itu baru booming ya sejak mungkin 2009 lah. Itu baru ya sejak pemilu langsung lah ya. Sejak pemilu langsung. Pemilu langsung itu. Ya itulah kita melakukan banyak kajian tentang politik, tapi juga tidak hanya politik sebenarnya. Oke. Tapi juga riset sosial yang lain. Misalkan soal religiosity,
potret keberagamaan di Indonesia. Terus juga riset tentang generasi, ya, kayak milenial, Gen Z, dan macam-macam itu. Ya itulah kira-kira. Tapi kenapa kok yang dipilih itu adalah riset social politik instead of riset market gitu katakanlah? Nah karena ini juga sering ditanya sama teman-teman itu. Ya karena dulu saya itu punya sejarah panjang dalam dunia aktivis zaman kuliah. 98? 98. Oke. Jadi 96 di ITS kebetulan saya cukup aktif jadi aktivis mahasiswa saat itu. Terus tahun 98 ikut demo kemana-mana di Jakarta. Pelipis saya itu sampai pernah kena sobek, dipukuli apa dulu Dalmas ya, pas mau demo mau keluar kampus itu. Terus demo di Jakarta, ya pas Soeharto turun itu jatuh itu, saya di Jakarta. Gedung DPR? Enggak di UI saya. Di UI-nya? Di UI, ya, di UI. Nah habis itu kerja di Markplex, hilang semua itu. Dunia pergerakan, dunia aktivis, pergaulan dengan circle politik itu hilang sama sekali. Yeah. Dan memang karena saya niatkan saat itu, ya memang kerja untuk profesional. Pokoknya saya hapus semua sejarah soal politik dan pergerakan itu. Nah kemudian setelah dari sini, karena waktu lebih banyak ya, lebih luas, akhirnya ketemu lagi tuh jejaring-jejaring dulu yang sering aktivis-aktivis dulu itu. Nah, terus kemudian kan banyak dulu aktivis mahasiswa jadi politisi kan, nyalon di mana, kamu bisa nggak riset? Ya bisa kalau riset. Akhirnya ya itulah, akhirnya secara natural ketemu berapa jejaring politik itu, ketemu jadi proyek-proyek itu. Sama juga, kenapa kok tertarik dengan riset yang berbau keagamaan, keagamaan? Ya karena memang sekali lagi, karena kebetulan ya jejaring lagi, karena kebetulan circle saya ini banyak dengan kalangan Nahdlatul Ulama gitu ya, yang concern dengan soal-soal keagamaan. Ya akhirnya mereka nanya, kamu punya riset tentang nggak perilaku keagamaan di Indonesia? Ya belum ada, tapi kalau diminta untuk jalan ya bisa. Akhirnya itu ketemu lagi. Terus juga riset soal yang dulu sangat heboh itu tahun 2017, soal intoleransi radikalisme itu. Itu kan yang cukup heboh. Ya itulah. Kemudian akhirnya bentuk secara natural bahwa ya kalau riset marketing kan sudah ada ini ilmunya ya. Nah riset sosial ini yang memang baru, tapi modalnya sudah ada. Terus yang riset digital ini yang sekarang lagi dikembangin. Oke, Cak, kalau dari katakanlah dari tiga pemilu ya 2009, 2014, 2014 betul ya, kemudian terakhir 2019. Dari ketiga pemilu kita ini kan langsung pemilu yang cara langsung ya dipilih. Tapi walaupun dipilih secara langsung, dari ketiga fase ini kalau dari kacamata Cak Hasan ada perbedaan nggak ini dari ketiga pemilu ini? Nah orang sering tidak sadar Cak Tinus bahwa pemilu sekarang ini 2024 itu dari sejarah pemilu kita sejak tahun langsung sejak 2009 itu, ini adalah pemilu kedua tanpa petahana. Hanya kedua. Ya, yang pertama dulu saat Pak Jokowi lawan siapa dulu, Pak Prabowo. Tahun 2000 berapa tuh? 2014 itu. Ya. Itu pemilu pertama tanpa calon incumbent. Betul. Nah, kemarin 2019 ada incumbent. Sekarang ini pemilu kedua tanpa incumbent. Nah, kalau ditanya soal apa perbedaannya, sebetulnya kita ini tahun ini ya mengulang sejarah tahun 2014. Karena semuanya tanpa incumbent. Nah, tapi memang ini yang menurut saya paling unik ya. Saya melihat dari sisi tiga periode ini,
Yang paling menarik itu pemilu 2014. Kenapa enggak? Itu betul-betul sisi marketing politiknya jalan. Jadi bagaimana dua kandidat saat itu Pak Prabowo dan Jokowi. Pak Jokowi itu betul-betul menggunakan marketing politik sebagai alat untuk memenangkan Pilpres. Ya misalkan dulu sampai pada simbol-simbol ini, simbol-simbol fashion. Ingat baju kotak-kotak lawan baju putih, baju putih. Nah, itu kan satu simbolisasi yang sangat kuat pada saat itu. Nah tapi kemudian sampai setelah itu sekarang itu nggak terlalu kelihatan sisi marketing politiknya. Ya kayak kemarin yang terakhir 2019 itu analisis kita nggak terlalu menarik. Kental gitu ya? Nggak terlalu kental. Oke. Nggak terlalu kental. Nah sebetulnya harapannya itu sekarang tahun 2024 ini. Itu seharusnya pertarungannya lebih bagus kayak 2014. Tapi kan tahun ini komposisi capresnya lebih rumit dibanding tahun kemarin. Kalau tahun 2014 itu clear betul, mengerucut pada satu, jauh-jauh hari sudah kelihatan nih, yang bertarung siapa, cawapresnya siapa. Ya sekarang ini sudah mau bahkan mungkin 6 bulan atau 8 bulan, itu belum kelihatan. Belum tahu gitu ya, siapa yang petanya secara clear. Dan sangat cair. Itu menurut Cak Hasan dari sisi orang yang mendalami sosial politik di Indonesia, sangat cair itu dikonotasikan better atau lebih kurang dibanding 2014? Sebetulnya gini, ini ada plus minusnya juga. Ya. Sebetulnya gini, di tataran masyarakat umum itu sebenarnya sudah clear bahwa kandidat itu tidak akan lebih dari 3. Kenapa? Karena hampir semua survei itu undecided votersnya hanya tinggal 9-10% yang belum memilih. Artinya kan sudah 90%. Itu swing voter. Yang belum memutuskan. Belum memutuskan mau ke siapa. Itu 9-10%. Betul. Okay. Artinya kan orang itu sudah 90% menentukan. Sudah tahu mau siapa, kemana nih. Iya. Okay. Apakah mau Ganjar, mau Prabowo, atau mau Anies. Nah, tapi kita semua tahu bahwa politik itu bukan hanya persoalan grassroots, bukan hanya persoalan publik, tapi ada satu unsur penting yang justru menjadi penentu saat pertarungan itu, yaitu partai politik. Nah, ya kalau bicara partai politik kan 4 gulibatnya masih sangat, negosiasinya belum clear lah. Itu antara ini partai ke siapa belum. Komposisi 3, apakah 2 atau mungkin malah 4 masih sangat mungkin terjadi. Nah sehingga tergantung negosiasi dan juga kompromi di antara partai-partai. Oke. Gitu. Cak, dari pengalaman di Markles 12 tahun kemudian sekarang membangun Alfara Research itu dan mempunyai uniqueness tersendiri ya. Hal apa yang Cak Hasan bring dari value Markles ke bisnisnya Cak Hasan sekarang? Banyak ya, sangat banyak. Jadi tadi di awal saya bilang saya hari ini tuh kayak begini ya karena Markles, karena Pak Hermawan. Nah, pelajaran yang saya ambil itu kemudian saya praktekkan dalam membangun brand ini. Kan dulu Pak Hermawan selalu bilang bahwa brand itu sangat penting. Positioning itu segalanya, diferensiasi itu segalanya. Nah, apa yang saya lakukan itu hampir, ya mungkin nggak bisa 100%, tapi betul-betul terinspirasi bagaimana dulu Pak Hermawan membentuk Markles pertama kali. Jadi saya amati Pak Hermawan itu ketika membangun Markles, yang dibangun apa? Berjejaring dengan media, terus kemudian berjejaring dengan industri, pelaku-pelaku industri. Nah, yang ketiga itu institusionalisasi
company Marcos ini. Nah, cara yang Pak Herman pakai itu saya pakai. Di awal-awal itu saya banyak menulis, sering nulis. Mau di media-media. Ya, di media-media. Terus juga berjejaring tadi dengan teman-teman politik, teman-teman ormas keagamaan, dengan teman-teman media, LSM dan seterusnya. Itu yang saya bangun sehingga dalam momen apapun, terutama terkait momen politik, sebisa mungkin kita itu hadir di level manapun, mau di level pemilu legislatif, pemilu presiden, pilkada harus hadir. Terutama kalau pilkada di provinsi-provinsi besar. Bahkan beberapa riset itu kita funding sendiri. Gitu. Baru kemudian setelah ketemu kita tunjukkan ke beberapa kandidat, ini temuan riset kita. Kalau mau beli silahkan. Ya ternyata ada juga yang model begitu. Dan itu ternyata sangat membantu brandingnya Alfara. Sehingga boleh dibilang kalau sekarang bicara soal riset milenial atau riset sosial politik atau riset keagamaan ya ke Alfara. Next-nya apa, Cak Hasan? Alfara ke depannya? Ya tentu masih banyak mimpi yang harus kita raih ya. Jadi yang pertama misalkan tadi saya bicara soal riset digital. Bagaimana kita membangun, ini kan kita ini sedang transisi nih. Dari riset konvensional menuju riset digital yang murni betul-betul digital. Nah kita sedang beradaptasi dan mencoba beberapa metode riset baru gitu yang bisa menggantikan beberapa riset konvensional. Karena memang harus diakui, Cak Tinus, dulu itu klien itu ketika ditawari riset dengan time frame 3 bulan, 2 bulan itu masih oke. Sekarang masih bisa memaklumi. Sekarang mah nggak bisa. Karena udah cepat lagi, cuma hasilnya ketemu 3 bulan udah nggak bisa dipakai gitu ya. Jadi rata-rata itu sekarang itu klien itu nuntutnya ya 1 bulan, kadang 4 minggu, ada yang 1,5 bulan, gitu. Bahkan ada yang 2 minggu. Wow. Contoh misal dulu saat riset Pilkada DKI tahun 2017, kan riset yang kita itu pemilu tinggal 2 bulan. 3 bulan. Tinggal 3 bulan. Kita saat itu ada satu klien yang meminta kita untuk melakukan riset 2 minggu sekali. 2 minggu sekali? 2 minggu sekali. Jadi kita sudah dapat datanya, dianalisis, di waktu bersamaan tim running untuk lagi. Collect data di pasar. Terus, jadi nggak berhenti-berhenti ya? Nggak berhenti. Itu yang betul-betul riset yang paling challenging. Nah, kemudian juga ketika kita bicara riset politik itu selalu gini, Jatinus, selalu bicaranya tuh skala nasional. 34 provinsi ya, survei di 34 provinsi. Harus ada ini ya perwakilannya. Betul. Ya di masing-masing. Kan beda provinsi. Dengan riset marketing gitu ya. Biasanya hanya bisa random sampling ke beberapa kota besar aja gitu ya. Biasanya kan 6 kota besar, 9 atau maksimum 12. Nah, kalau riset nasional politik itu tuntutannya memang harus 34 provinsi. Ya sekarang 38 ya harus 38 provinsi ada. Gitu. Nah, misalkan sekarang ini riset politik kita ini sejak tahun 2021 sampai sekarang itu setiap 4 bulan itu bikin riset skala nasional. Setiap 4 bulan? Ada nggak ada klien? Ya, kebetulan ini ada. Kebetulan ada. Cuma nggak boleh didiskus. Siap. Jadi setiap 4 bulan kita survei skala nasional di 34 provinsi. Ya memang tidak untuk dipublish ya. Iya. Tidak untuk dipublish. Untuk kepentingan klien internal ya. Jadi ya gitu. 4 bulan kan periode data koleksinya 3 minggu. Dianalisis nanti 4 bulan lagi survei. Itu setiap 4 bulan.
sampai nanti 2024. Oke, Cak Hasan, kira-kira kalau dari kacamata Cak Hasan ini untuk sedikit menutup perbincangan singkat kita ini, kira-kira Indonesia dari sisi social culture in term of masyarakat Indonesia dalam berpolitik dengan baik dan benar ini kira-kira seperti apa, Cak? Kursinya berat sekali, Cak Tinus. Ya tentu gini, kita ini kan Indonesia itu secara umur kan belum panjang nih, baru 77 tahun. Nah, proses demokrasi kita juga belum lama, sejak 98 yang kita betul-betul demokrasi. Karena sebelumnya kan kita ini negara otoriter di bawah Orde Baru. Nah ini yang mungkin beberapa Gen Z tidak pernah, atau milenial muda tidak pernah mengalami bagaimana tekanan itu sangat tinggi di era-era itu ya. Era-era itu. Ya. Kita nggak bisa kemana-mana, ngobrol bebas nggak bisa dan seterusnya. Bisa, tapi besoknya hilang. Jadi nyawa itu murah di zaman itu. Ya. Nah, demokratisasi kita itu belum lama. Jadi proses sekarang ini menurut saya kita sedang belajar demokrasi. Beda dengan Amerika yang proses demokrasinya sangat panjang. Tapi bagaimanapun itu sebetulnya dalam skup negara ASEAN, kita itu sebetulnya relatif lebih maju dari sisi demokrasi bersama Filipina. Ya. Contoh kita bandingkan dengan Singapura. Singapura itu kan pemenangnya ya itu aja. Ya persis sama zaman Orde Baru. Malaysia. Malaysia itu belajar demokrasinya dari Indonesia. Betul. Karena beberapa teman saya di lembaga survei yang lain itu mungkin baru 3-4 tahun yang lalu mereka melihat Indonesia dalam konteks demokrasi. Kemudian Thailand. Ya, Thailand juga, apalagi pemilu terakhir ini ya, cukup heboh itu. Ya. Brunei juga kerajaan. Ya kita bersama Filipina boleh berbangga diri bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Nah, tapi ada konsekuensinya bahwa karena negara kita ini negara besar, terus kemudian sangat beragam, mau dari sisi etnik, dari sisi agama, bahasa, ras, dan seterusnya, itu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana menyatukan sebuah negara yang besar dengan multi etnis, multi culture, multi religion, dan berpulau-pulau itu menjadi satu kesatuan. Saya mau ambil contoh sedikit yang penting menurut saya. Jadi orang itu kan sering bicara soal bahwa mayoritas orang Indonesia itu beragama Muslim. Yang jumlahnya 87,6%. Ya, tapi orang itu sering berhenti pada situ. Seakan-akan bahwa pokoknya mayoritas Muslim. Nah, orang tidak melihat bahwa sebetulnya kalau kita lihat gambaran secara lebih komprehensif, lebih dalam, itu sangat-sangat tidak mencerminkan yang 87,6%. Kenapa? Karena 87,6% itu hanya didominasi 2 kepulauan besar, yaitu Jawa dan Sumatera. Sementara di provinsi-provinsi yang lain itu cenderung beragam. Ya. Mau di Kalimantan, mau di Sulawesi, Bali Nusra, Maluku Papua, itu beragam. Nah sehingga cara pandang kita terhadap persoalan religiusitas di Indonesia itu tidak bisa hanya dilihat dalam gambaran besar 87,6%. Karena kalau kita lihat gambar utuhnya, itu sangat beragam. Nah ini menurut saya penting, perspektif ini penting untuk di-highlight oleh masyarakat. Bahwa ketika kita bicara soal kewargaan kita, kewarganegaraan kita, itu sama sekali tidak ada unsur mayoritas minoritas. Semuanya setara di depan konstitusi. Ya. Mau agama, mau etnik, segala macam. Nah ini yang sering tidak dipahami orang. Itu Pak Tinus, sudut pandang soal
pertanyaan yang berat tadi. Nah, ini mungkin penutup Cak Hasan untuk harapannya Markples sendiri ini kan kita kemarin 33 tahun ya. 33 ya, 33 tahun. Gimana nih Cak Hasan sebagai diaspora yang sekarang sudah mendirikan research company, tapi juga masih temenan baik sama kita, nggak ada singgungan apapun. Jadi sebenarnya diaspora kita mau buat something hal yang sama-sama kita masih bisa berkawan baik gitu kan, Cak. Betul. Jadi ya saya baru sadar, Cak Tinus, ternyata saya itu menghabiskan waktu hampir separuh ya dalam perjalanan Markples ya. Yes. Saya tuh 12 tahun. Usianya Markples 33 tahun. 33. Ya. 33 tahun ini 34. 34. Ya, sepertiganya. Sepertiga. Jadi ya menurut saya Markples sudah menjadi role model ya, saya bilang. Role model dalam membangun sebuah knowledge business. Karena sekali lagi banyak orang yang di awal itu kenceng bicara soal bisnis ilmu pengetahuan itu, tapi kemudian umurnya tidak panjang gitu ya, tidak berhasil membangun sebuah institusi yang bagus gitu. Dan seharusnya Indonesia itu bersyukur memiliki Markples yang bisa menjadi role model tidak hanya di Indonesia, tapi bisa juga menjadi contoh tempat belajar bagi negara-negara lain. Dan itu yang menurut saya pencapaian yang luar biasa dari Markples. Dan ya saya kira Markples akan tetap tumbuh dan akan tetap hidup dalam menemani sejarah perjalanan kita sebagai bangsa. Itu Pak. Oke sih. Baik, terima kasih Cak Hasan. Sudah sukses terus. Makasih. Untuk Alfara. Makasih. Thank you.